Sebuah berita melaporkan tentang virus mematikan bernama flu Sahara. Flu yang memiliki tingkat kematian 100% ini telah membunuh 3 miliar orang di dunia dan diyakini dapat menyebabkan musnahnya umat manusia. Akibat populasi manusia yang menyusut lebih cepat dari kemampuan dokter untuk menanganinya, maka WHO mulai membangun 500.000 bunker bawah tanah sebagai tempat berlindung. Setiap bunker hanya akan dihuni oleh 1 orang sampai flu mereda. Jadi agar dapat memasuki bunker yang terbatas ini, pemerintah masing-masing negara melakukan undian. Setelah semua kembali normal, masyarakat akan dikumpulkan untuk program repopulasi. Dan inilah dongeng dari film berjudul Domain 2016. 6 tahun kemudian, terlihat sekelompok penghuni bunker yang tengah mengobrol pada video conference yang disebut sebagai Domain melalui komputer di bunker masing-masing. Mereka terdiri dari 7 orang yang diberi nama sesuai kota tempat tinggal mereka. Ketujuh orang ini masing-masing bernama Phoenix, Orlando, Denver, Houston, Chicago, Atlanta, dan Boston. Hari itu, Orlando yang sudah merasa jenuh berbicara dengan mereka setiap hari tanpa sebab mencaci maki mereka. Dia menyebutkan bahwa dunia luar tidak mungkin kembali normal sehingga mereka akan terjebak di bunker seumur hidup. Mereka sebenarnya mencoba untuk menenangkannya. Sayang Orlando justru mengungkapkan kisah masa lalunya, di mana dia telah membunuh 15 orang dan tidak menyesal sama sekali. Parahnya lagi, Orlando juga mengejek Atlanta yang dikenal sangat religius. Ucapan Orlando tentu saja membuat Atlanta marah. Tapi Orlando berkata hal itu memberinya kesenangan. Mendengar ini, anggota kelompok pun menjadi muak dan berniat menyingkirkan Orlando dari komunikasi. Oleh karenanya Denver mengungkapkan bahwa dirinya merupakan seorang IT dan dapat meretas sistem-sistem dasar. Jadi ada kemungkinan dia dapat mematikan transmisi Orlando. Hanya saja jika sekali transmisi tersebut dimatikan, maka tidak mungkin dikembalikan. Yang mana berarti Orlando harus menjalani sisa hidupnya seorang diri. Akibat keputusan yang sangat sulit itu, maka mereka membuat voting. Boston, Atlanta, dan Chicago memilih agar transmisi Orlando diputuskan. Namun Phoenix dan Houston menolak dengan alasan hukuman itu terlalu berlebihan. Sementara Denver yang merupakan kekasih dari Phoenix terpaksa mengikuti pilihannya. Dengan begini, pilihan Houston adalah penentunya. Tapi sebelum dia dapat membuat pilihan, Orlando terlebih dahulu meminta Denver untuk memutuskan transmisinya. Atas permintaan tersebut, maka Denver dengan cepat meretas sistem dan membuat Orlando lenyap selamanya. Pada malam hari, Denver menghubungi Phoenix. Mereka membahas tentang kejadian siang itu. Menurut Phoenix, apa yang mereka lakukan terhadap Orlando adalah salah, karena mereka tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Tapi Denver berkata bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk mereka. Di sisi lain, Orlando juga tetap berada di bunkernya. I love you, Phoenix. 8 bulan kemudian, sistem siklus waktu di bunker Houston mengalami gangguan, sehingga menyebabkan dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Rupanya setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Denver kemudian memberitahu tentang flu Sahara yang masih berjumlah 3 miliar partikel di luar, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 19 tahun lagi sampai semua partikel menghilang. Atlanta yang bertugas memantau kesehatan setiap anggota kelompok menjelaskan bahwa mereka semua dalam kondisi normal. Sementara Phoenix memberitahu bahwa jumlah populasi bunker setiap hari semakin berkurang. Hanya saja Chicago merasa pembagian tugas ini buang-buang waktu lantaran mereka melihat grafik yang sama di bunker masing-masing. Mendengarnya Boston berkata, pembagian tugas ini mereka lakukan untuk mempermudah pemantauan setiap grafik. Sayang Chicago malah menekan tombol komputer yang menampilkan video instruksi yang tidak dapat dimatikan. Di video ini muncul sang perancang bunker bernama Nadine. Nadine menjelaskan bahwa bunker ini berada 9 meter di dalam tanah dan akan melindungi mereka selama 70 tahun. Bunker juga memiliki siklus waktu buatan yang akan menjaga pola tidur para penghuni, di mana pada siang hari lingkungan yang cerah akan ditampilkan, sedangkan saat malam hari ruangan menjadi gelap gulita.
Setiap bunker memiliki persediaan makanan yang merupakan bubuk protein. Untuk mendapat suplai listrik, mereka harus melakukan olahraga secara rutin. Sementara kamar mandi memiliki pasokan air 24 jam yang didaur ulang untuk digunakan kembali, termasuk untuk minum. Udara di dalam bunker pun telah disaring menggunakan alat pemurni yang sangat canggih. Nadine menyebutkan bahwa 500.000 orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang dan harus saling membantu satu sama lain hingga flu Sahara diberantas dari muka bumi. Selang beberapa hari, saat kelompok tengah berdiskusi, tiba-tiba monitor data Phoenix error dan mati. Anehnya mereka semua mengalami hal yang sama padahal terpisah ribuan kilometer. Akibat hal ini berbagai asumsi muncul di benak mereka masing-masing. Chicago bahkan berpikir kiamat sudah akan tiba. Namun Phoenix berasumsi bahwa sistem tersebut error akibat mereka mematikan transmisi video Orlando. Phoenix juga memaksa Denver untuk mengembalikan transmisi Orlando ke dalam kelompok mereka. Kendati Denver berkata hal itu tidak mungkin dilakukan. Dikarenakan Denver menolak untuk mencoba, maka Phoenix pun mengungkapkan kisah hidupnya. Jadi ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, sehingga dia dibesarkan oleh sang ibu. Namun saat beranjak remaja, dia mulai menggunakan narkoba. Akibat kurangnya perhatian si ibu yang sibuk bekerja untuk menafkahi mereka, dia bahkan sempat mengalami overdosis. Hingga pada suatu malam, Phoenix mendapati barang haram yang disembunyikannya hilang. Dia curiga si ibulah yang mengambilnya. Akibat kemarahan yang tidak dapat dikendalikannya, Phoenix mengambil pisau dan menikam ibunya sampai mati. Insiden tersebut membuatnya dipenjara. Setelah 1 tahun berada di penjara, wabah flu Sahara menyebar dan dia memenangkan undian untuk masuk ke bunker. Sehingga sampai hari itu dia telah terkurung sekitar 7 tahun. Menurut Phoenix, dirinya tidak berbeda jauh dengan Orlando. Oleh sebab itu Denver harus berusaha mengembalikan transmisi Orlando dengan cara apapun. Mendengar kisah ini, akhirnya Denver berjanji untuk mengembalikan transmisi Orlando. I will do everything I can to lift the ban. Beberapa malam berlalu, Denver menghubungi Phoenix dan memberitahu bahwa dia berhasil mengembalikan transmisi Orlando. Namun mereka melihat bunker Orlando sudah kosong. Oleh karenanya, mereka pun memberitahukan hal ini kepada yang lain. Tapi Boston merasa tidak senang lantaran mengetahui mereka mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu berdiskusi. Hanya saja mereka tidak peduli dengan keberatan Boston. Setelah pembicaraan itu, Phoenix mengajak Denver berbicara berdua. Phoenix bertanya apakah Denver dapat meretas video pribadi dari bunker Orlando. Phoenix berasumsi bahwa dengan video tersebut mereka dapat mengetahui petunjuk di mana Orlando berada. Tidak ingin mengecewakan sang kekasih, maka Denver pun mulai bekerja. Tak lama setelah itu, Denver berhasil mendapatkan ratusan video pribadi Orlando. Mereka kemudian mulai menonton video tersebut satu persatu. Sebagian besar dari video ini hanyalah rekaman saat Orlando berolahraga. Untuk itu Denver langsung meloncat pada video terakhir. Namun tiba-tiba, What is this? setelah video tersebut kembali normal, ternyata Orlando sudah menghilang. Rupanya olahraga tidak cukup untuk melindungi Orlando. Haha. Akibat sempat mendengar suara teriakan Orlando tatkala video tadi rusak, ditambah lagi pintu yang tertutup, maka mereka berpikir seseorang telah membawanya pergi. Mereka lantas mendiskusikan video aneh itu kepada yang lain. Di sini Houston mulai berpikir bahwa flu Sahara tidak nyata dan mereka sengaja dikurung agar menjadi gila. Sebagian dari mereka menganggap ucapan Houston adalah akibat dampak dari kurang tidur yang dialaminya. Tapi Phoenix menegaskan agar mereka menemukan cara untuk melarikan diri sebelum terlambat. Sayang mereka tidak dapat membuat keputusan dengan kondisi Houston yang belum stabil. We can't make any decisions with Houston like this. Pada malam hari, hal yang di luar dugaan mereka terjadi. Houston yang sudah semakin menggila mulai membenturkan batoknya ke dinding. Melihat itu, mereka pun berusaha memintanya berhenti. Namun pada titik ini Houston telah kehilangan akal sehatnya. Bersama dengan itu, tanpa diduga, melihat bayangan hitam yang masuk,
Sebelum bunker Houston menjadi kosong, sontak membuat mereka semua terkejut. Dengan begini mereka percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada tengah malam, Phoenix sempat melihat komputer domain mereka yang terganggu, di mana tiba-tiba beruntung orang yang muncul di bunker Phoenix hanya sebuah mimpi. Dan manakala terbangun, Phoenix menemukan seekor tikus di tempat tidurnya. Akibatnya Phoenix benar-benar yakin bahwa bunker itu dapat disusupi. Mereka bahkan menemukan ventilasi udara di bunker masing-masing. Sehingga semakin curiga bagaimana bunker yang seharusnya melindungi mereka dari udara luar itu justru memiliki ventilasi udara. Akibat hal ini Phoenix menginstruksikan untuk menemukan sesuatu di bunker mereka yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Sayang Chicago menolak untuk melakukan apa-apa. Saat melakukan pemeriksaan, Atlanta mencoba mematahkan pipa suplai protein lantaran berpikir makanan itu dikirim dari suatu tempat. Ketika mengintip ke lubang pipa, Atlanta mendapati ruangan gelap yang kosong dan kemungkinan sangat luas. Ruangan ini tentu saja membuat mereka semua heran karena bunker itu seharusnya terkubur sedalam 9 meter dari permukaan tanah. Malang tiba-tiba begitu transmisi kembali normal, mereka mendapati bunker Atlanta sudah kosong. Menyaksikan hal ini, anggota kelompok yang tersisa menjadi sangat terpukul karena menyadari bahwa siapapun dapat menghilang kapan saja. Chicago juga akhirnya kehilangan harapan untuk hidup. Dia lantas dengan putus asa berjalan menuju ke pintu dan melakukan hal yang di luar dugaan mereka. Goodbye, guys. Please, Chicago, don't do this. Tindakan Chicago yang menghabisi diri sendiri ini tentu saja membuat 3 orang yang tersisa semakin terpukul. Meski demikian, Denver tidak mau menyerah. Dia berhasil meretas bunker survivor lain. Hanya saja dia tidak dapat mengakses audio dari siaran langsung tersebut. Namun Denver mengungkapkan suatu keanehan. Setelah meretas seluruh sistem, dia hanya dapat menemukan 1000 bunker, bukan 500.000 bunker seperti yang disebutkan oleh Nadine. Dengan kejanggalan yang sudah semakin jelas ini, maka sekali lagi Phoenix mengajak Denver dan Boston untuk mencoba melarikan diri. Phoenix menjelaskan bahwa ketika menggeledah bunker, dia menemukan kabel yang menghubungkan antara pintu dengan komputer. Jadi bila mereka memotong kabel tersebut, maka ada kemungkinan pintu akan terbuka. Walaupun masih berpikir kabel itu bisa saja merusak sistem penyokong kehidupan di dalam bunker, mereka tetap setuju untuk mencoba. Namun sebelum melakukannya, Denver berjanji untuk mendatangi Phoenix kendati harus menempuh 3.000 km dengan berjalan kaki. Dari situ misi pun dilakukan. Benar saja, begitu kabel diputuskan, maka alarm pun berbunyi di mana pintu bunker dapat dibuka. Tapi setelah keluar, Phoenix hanya mendapati tangga yang setinggi beberapa meter dan menuju ke langit-langit beton. Saat mulai putus asa, Phoenix menyadari tangga tersebut merupakan sebuah pintu. Anehnya lagi, pintu ini mengarah ke sebuah koridor dengan jendela yang terang. Sebelum rasa herannya hilang, Denver pun keluar dari pintu sebelah. Hal ini menyiratkan bahwa mereka tinggal di gedung yang sama selama 6 tahun terakhir. Ketika keduanya saling berpelukan untuk pertama kali, Boston juga muncul dari pintu yang lain. Mereka kemudian menyelidiki bangunan aneh itu dan menemukan pintu-pintu yang diberi nomor. Begitu berhasil keluar, mereka akhirnya merasakan sinar matahari setelah 6 tahun terkurung. Semakin penasaran dengan hal ini, maka Phoenix menaiki tangga untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Ternyata semuanya tampak berjalan normal dengan lalu lintas yang padat. Sejurus berselang, melihat 2 orang berseragam polisi yang tengah berjaga, maka dengan cepat Phoenix turun untuk berlindung. Dikarenakan kedua polisi tersebut menjaga pintu yang kemungkinan menuju jalan keluar, akhirnya Boston mengalihkan perhatian mereka. Kesempatan ini Phoenix dan Denver gunakan untuk kabur. Dari situ keduanya sampai ke sebuah ruangan yang seperti kantor. Di ruangan ini Denver menemukan foto mereka bertujuh yang dipajang di dinding. Oleh karenanya, dia berniat untuk mengajak Phoenix segera pergi. Malang bersamaan dengan itu, Nadine yang datang ini juga langsung mengancam Denver dengan sebuah pistol dan memerintahkan Phoenix menjauh darinya.
Ia beralasan Denver adalah pria yang sangat berbahaya. Setelah Denver menjauh, Phoenix pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil Nadine mengungkapkan mereka adalah objek eksperimen. Bunker itu merupakan sebuah penjara khusus di mana semua orang yang ada di dalamnya adalah tahanan yang mengalami gangguan jiwa. Nadine menyebutkan bahwa hanya terdapat 100 tahanan yang dipenjara di dalam bunker tersebut. Ia mengingatkan kalau sebenarnya Phoenix juga masih menjalani masa hukuman. Menurut Nadine, mereka dipindahkan ke bunker dengan fasilitas yang mewah itu adalah agar mendapat harapan baru dan melupakan masa lalu mereka yang kelam. 6 tahun silam, makanan mereka semua diberi obat bius sehingga tidak sadar saat dipindahkan ke bunker. Di sisi lain, flu Sahara memang tidak pernah ada. Dan laporan berita di TV sengaja dibuat khusus untuk para narapidana. Phoenix yang mengingat insiden yang terjadi kepada beberapa rekannya bertanya, mengapa para tahanan dipaksa keluar dari bunker mereka? Nadine menjelaskan bahwa ketika mereka mengeluarkan Orlando dari grup, ternyata seseorang telah membocorkan videonya ke internet dan menjadi viral selama beberapa minggu. Hal itu menyebabkan kemarahan publik yang menganggap para tahanan diberi terlalu banyak kebebasan dan kemewahan di bunker. Sebagai akibatnya, pemerintah menutup proyek domain. Oleh karena itulah para tahanan harus ditarik keluar selama perubahan pada bunker dilakukan. Bunker dimodifikasi sedemikian rupa sehingga para tahanan sakit jiwa ini akan memiliki sedikit kebebasan dan hidup tidak nyaman. Kisah tersebut membuat Phoenix penasaran mengapa mereka dipenjara di sana. Oleh sebab itu Nadine memberitahu bahwa Orlando adalah penjahat kambuhan yang doyan keluar masuk penjara. Houston adalah anggota geng yang melakukan 20 kasus pembunuhan. Atlanta adalah wanita yang menghabisi 3 anak kandungnya akibat depresi. Chicago adalah gigolo yang menghabisi setiap pasangannya. Boston adalah perampok bank bersama kedua saudaranya. Tapi ia menghabisi kedua saudaranya itu lantaran tidak ingin berbagi hasil. Sedangkan Denver adalah penguntit wanita secara online dan telah menghabisi 11 orang wanita yang berhasil diajak berkencan. Mendengarnya sontak Phoenix menjadi sangat terpukul karena menyadari bahwa Denver hanya berpura-pura mencintainya. Tak lama setelah itu, sejumlah polisi datang dan langsung melumpuhkan keduanya. Saat siuman, Phoenix dan Denver ditempatkan pada ruangan yang sama. Denver mengakui kalau dirinya disebut sebagai sosiopat. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa 11 wanita yang dikencaninya ia habisi. Namun Denver menganggap Phoenix adalah wanita yang spesial hanya karena tidak pernah bisa ia miliki dengan cara yang diinginkannya. Hal ini menyiratkan kalau Denver sama sekali tidak berubah setelah 6 tahun di penjara. Sayang pembicaraan mereka terhenti ketika petugas membawa mereka keluar. Phoenix dan Denver digiring ke koridor sebelumnya. Seperti biasa, Orlando masih juga banyak bicara dan menghina mereka ketika petugas melepaskan borgolnya tanpa diduga. Melihat itu, maka petugas lain langsung menghabisi Orlando. Setelah insiden tadi, 5 orang yang tersisa dimasukkan kembali ke dalam bunker masing-masing. Tapi kali ini bunker itu tak lagi mewah seperti dulu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga